Bisakah kekuatan rakyat itu melawan kekuatan oligarki? Karena Mega Bintang itu lahir pada tahun-tahun di mana Soeharto itu merasa sangat kuasa dan kemudian rakyat berkumpul melawan. Ini juga situasi di mana Jokowi dan oligarki sangat berkuasa, di mana rakyat di Solo ini bergerak melawan. Bung Rocky Gerung itu mengusulkan apa itu? P3, Partai People Power. Partai People Power. Iya. Memang nggak ada jalan lain. Ya. Saya, kebagian saya hari ini adalah melihat seorang sosok namanya Lanyala, ya, sebagai pemimpin lembaga tinggi negara, menjadi kekuatan progresif. Jadi saya lebih bahagia melihat Lanyala satu tumbuh, mungkin 1000 Lanyala tumbuh, daripada Jokowi ini bertobat, karena saya pengen Jokowi jatuh, kita adilin gitu loh. Tapi tiba-tiba muncul sekarang seperti kelompok Megawati Soekarno Putri, mengerahkan orang-orangnya seperti Masinton Pasaribu, Trimedia Panjaitan, apa segala, untuk nyerang Jokowi nih sekarang. Nah sekarang Jokowi menghadapi kelompok kekuatan merah, Megawati CS ini, lebih ngeri dari kita nanti. Ini ada pesan khusus nih, ini mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Kita ketemu lagi, tapi kali ini di Solo. Solo, mantap. Solo. Ini tempat dulu posko aspirasi Prabowo Sandi. Iya. Kita sekarang bicara tentang acara tadi, 25 tahun Iya. Mega Bintang yang diselenggarakan oleh Pak Mudrik Sangido. Iya. Luar biasa. Luar Kalau biasa. saya lihat videonya Pak Lanyala tentang oligarki ini, ini tadi dipertegas itu. Iya. Nah, saya kira Bung Saganda yang boleh memberikan penilaian supaya pemirsa tahu apa yang dikatakan oleh Pak Lanyala, Ketua DPD kita. Ya, terima kasih Kolios. Ini tema hari ini diangkat oleh Pak Lanyala dalam pertemuan 25 tahun Mega Bintang. Itu kan kekuatan rakyat versus kekuatan oligarki. Nah, jadi Solo bergerak itu selalu memang temanya, bisakah kekuatan rakyat itu melawan kekuatan oligarki? Karena Mega Bintang itu lahir pada tahun-tahun di mana Soeharto itu merasa sangat kuasa dan kemudian rakyat berkumpul melawan. Ini juga situasi di mana Jokowi dan oligarki sangat berkuasa, di mana rakyat di Solo ini bergerak melawan. Nah, bagusnya sekali tadi yang saya lihat di dalam pidatonya Ketua DPD RI, ya dia itu satu-satunya saya lihat ketua lembaga negara, ya. Jadi di negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu ada pimpinan-pimpinan tinggi negara. Salah satunya Lanyala. Nah, dan dia itu pada pidatonya tadi menekankan bahwa negara ini dikontrol oligarki dan kita harus melawan kontrol oligarki itu agar bisa menjadi kekuatan rakyat. Ya, yang paling cepat menurut dia adalah dia sebagai lembaga mahkamah, sebagai lembaga DPD itu melakukan satu satu uji material undang-undang ini pemilu, judicial review, agar PT 20%, ya, presiden threshold 20% itu bisa di 0%-kan. Agar apa? Agar seluruh kepemimpinan itu menjadi murah untuk masuk kepada sistem pertarungan menuju siapa calon presiden dan wakil presiden ke depan. Jadi bagus sekali Lanyala hari ini. Saya sendiri melihat ya, banyak anggota DPD yang secara perorangan melakukan judicial review dan ditolak. Saya sendiri termasuk salah satu yang mengajukan judicial review dan ditolak. Betul. Banyak warga kita yang di luar negeri juga melakukan judicial review dan ditolak. Kejutan sekarang Pak Lanyala ini atas kesepakatan pimpinan DPD itu secara kelembagaan mengajukan judicial review. Dan warning Pak Lanyala itu, ini MK harus mendengarkan aspirasi masyarakat, karena itu 20% presiden threshold itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tadi di akhirnya itu katanya kalau nggak dikabulkan,
ditolak, itu bisa terjadi gelombang, gejolak masyarakat dan bisa ada revolusi sosial ya. Sebenarnya pertama yang saya lihat di tangan Lanyala, DPD ini kan punya gigi sekarang. Ya, di dalam kepemimpinan sebelumnya saya lihat DPD ini lebih kepada pengekor. Ya. Ya kan, kalau sekarang ini dia punya marwah ini. Jadi tokoh-tokohnya itu ada Tamsil Lindrung, nanti di situ ada Pak Hira Idris, ada macam-macam. Yang saya lihat itu mereka memang sekarang ini menjadi tokoh-tokoh perubahan. Jadi bukan lagi ini, bukan lagi kayak dulu seperti apa namanya dia itu yang ngikut arus. Ini sekarang enggak. Iya. Nah, jadi saya pikir ya apa yang dilakukan Lanyala secara kapasiti dan secara ruhnya itu kuat ini di masyarakat sekarang. Lanyala itu. Nah, itu satu. Yang kedua, secara kelembagaan dia udah mendapatkan mandat resmi dari rapat di dalam kepemimpinan DPD itu, dan mereka setuju. Kalau yang dulu datang secara perorangan, ini sekarang secara lembaga tinggi negara yang dia itu secara konstitusional punya hak sebagai parlemen jadi dalam dual kamar itu mereka punya hak. Ya, walaupun lebih spesifik itu pada urusan daerah, tapi ini untuk urusan seperti ini dia punya hak yang cukup kuat. Jadi omongan Lanyala tadi, pembicaraan Lanyala bahwa sesama lembaga tinggi negara, kalau dia tidak menghargai si MK ini, maka Lanyala bilang itu adalah suatu kenyataan di mana MK memproteksi undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu Lanyala mengatakan bahwa itu people power karena itu bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi maka Lanyala mempersilahkan semua orang yang hadir di dalam forum tadi berpikir tentang people power. Kan itu tadi intinya dari diskusi tadi. Memang saya lihat ya, harapan masyarakat terhadap DPD sekarang tinggi. Ya. Kemarin saya ikut mendampingi korban Jiwasraya. Iya, iya. Kaget saya, ternyata DPD sudah membuat pansus tentang Jiwasraya. Dan mereka bekerja. Iya. Jadi rakyat ada harapan. Iya. Sedangkan yang di DPR itu panjanya ya, katanya udah di stop. Oh. Padahal belum selesai urusannya. Iya, iya, iya. Nah, saya kira memang ya kita bersyukurlah. DPD ini kan mewakili masyarakat Indonesia. Satu provinsi 4 orang. Iya. Jadi kalau jumlah suaranya itu, wah. Ya, makanya jadi DPD ini meskipun dia secara aturan legalnya kekuasaan dia itu dibatasi, tapi dia sebagai perwakilan de facto dari masyarakat yang ada di masing-masing daerah itu sangat signifikan. Dia disenangin sekarang oleh rakyat itu untuk menceritakan tentang kegelisahan rakyat. Kegelisahan rakyat termasuk tadi soal calon presiden ini yang dikunci oleh para oligarki sehingga orang-orang benar itu tidak bisa masuk. Ya, ini dalam teori yang dibangun oleh si Arkelov. Arkelov ini suaminya Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika sekarang, itu ada disebut teori market for the lemon. Ya, orang-orang yang mengatakan bahwa selalu oligarki itu, kekuatan-kekuatan besar itu menutup-nutupin ring itu agar yang masuk itu diseleksi secara ketat sesuai keinginan mereka. Jadi yang first class, yang orang-orang utama itu nggak bisa masuk dalam pertarungan untuk memperebutkan kepemimpinan nasional ini. Ini yang terjadi sekarang dan bagus. Lanyala itu mendobrak itu. Jadi kekuatan rakyat sekarang bisa bersatu dengan kekuatan Lanyala dan teman-teman DPD, saya pikir. Dan saya tadi di forum itu juga kan Bung Rocky Gerung itu mengusulkan apa itu? P3. Ya. Partai People Power. Partai People Power. Ya. Memang nggak ada jalan lain. Ya. Saya melihat kalau sistem rekrutmen calon presiden ini tetap menggunakan pola 2014-2019 dengan presiden threshold 20%, kayaknya untuk apa lagi ikut pilpres, ikut pileg.
nggak ada Iya. manfaatnya. Nah, yang problem ini kan begini, Pak Lius. Yang sekarang ini 2024 ini adalah hasil daripada sebuah konspirasi buruk, konspirasi yang melanggar Undang-Undang Dasar, menetapkan 20% itu dari angka di masa lalu. 2019. Orangnya udah pada mati, yang milih udah banyak yang mati. Dia nggak bisa merepresentasikan untuk urusan sekarang. Urusan sekarang ini yang menentukan adalah orang yang dipilih sekarang. Sebenarnya udah nggak bener. Jadi nggak ada gunanya PT 20% berdasarkan hasil keputusan pemilu 2019 itu udah gila. Sebenarnya bangsanya udah gila sekarang. Makanya saya senang acara hari ini dilaksanakan di Solo. Iya, iya. Dan saya dengar tadi Pak Jokowi juga hadir Ada di Solo. Iya, ada di Di Solo. Iya, iya. Ya paling nggak kedengar lah. Iya, mudah-mudahan. Kita ini yang kumpul ini kan beliau juga pasti kenal lah. Iya, iya, iya. Karena kita bukan asing sama beliau. Kita sangat berharap sisa kepemimpinan beliau ini berbalik pro ke rakyat. Iya. Dimulai dari Presiden threshold ini dibikinin Perpu 0% kan Iya, selesai. iya. Beliau punya power itu. Tapi kalau saya sih enggak sih. Saya lebih senang. Jadi hari ini kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya hari ini adalah melihat seorang sosok namanya Lanyala ya, sebagai pemimpin lembaga tinggi negara menjadi kekuatan progresif. Kan Lanyala kalau dia mau menjadi bagian dari kekuatan oligarki, gampang. Ya. Oh, dia gampang. Gampang aja, dia udah di atas sekarang, dia tinggal dia masuk dalam geng oligarki itu, nggak ada susahnya buat dia untuk dapat menteri, dapat uang banyak, transaksi oligarki itu, ya kan? Tapi ternyata dia sekarang justru mendapatkan hidayah menjadi kelompok yang menggerakkan kelompok-kelompok progresif. Jadi saya lebih bahagia melihat Lanyala satu tumbuh, mungkin 1000 Lanyala tumbuh, daripada Jokowi ini bertobat, karena saya pengen Jokowi jatuh kita adilin gitu loh. Karena banyak kesalahan dia. Saya maunya Pak Jokowi cepat kembali. Pro ke rakyat, belain rakyat. Dan bukan apa, dia bikin ini fair play. Jangan lagi partai politik ini bisa ngatur siapa yang jadi calon presiden. Karena Indonesia ini dikuasai oleh 999. 9 pimpinan partai, 9 anggota MK, sama 9 naga. Iya, betul, betul. Jangan. Kalau tapi sekarang Pak Jokowi ya tercerahkanlah. Ini Solo, kita kumpul di sini, ada yang bersuara. Tadi ada yang teriak mau turunin Pak Jokowi. Ada yang minta dia mundur. Ya kalau menurut saya nggak usah sampai situlah. Tapi kalau Pak Jokowi tercerahkan, ini lagi ngasok-ngasok minggu di Solo. Mungkin kita ngomong ini juga getarannya sampai ke sana seperti tadi. Ya, Kolius kan beda sama saya. Saya itu bangga dengan Korea Selatan. Oh. Ya kan, di mana 5 presiden mereka itu diadili 1 lompat dari gunung mati. Semua karena kasus korupsi. 4-nya masuk penjara, termasuk yang perempuan. Jadi saya berharap ini dalam waktu dekat ini kita bisa mengadili presiden. Ya kan, karena itu pasti banyak masalahnya. Ada masalah minyak goreng, masalah PCR, masalah batu bara ya yang diekspor sampai 1000 triliun kalau kata Profesor Basir. Itu pasti ada. Ya kalau nggak bersalah Jokowi nggak apa-apa. Ya itu, tapi saya pengen Jokowi itu nanti harus ada lembaga yang menyelidikin 5 tahun, 10 tahun ini berapa banyak aset-aset dan kekayaan negara ini ya dia itu kena abuse of power. Jadi saya sebenarnya pengen niru Korea Selatan. Iya, tapi saya berkeyakinan kalau Pak Jokowi langsung balik badan pro rakyat, apa yang dikemaui rakyat ini dituruti. Saya kira rakyat akan memaafkan. Pasti, tapi ya itu, ya pokoknya kalau saya tuh inginnya kayak Korea Selatan dulu lah. Ya kan? Ya kan? Itu bagus bangsanya, jadi bangsa besar. Korea Selatan itu paling sama kita tahun 45, dia 49 kalau nggak salah saya. Ya, itu sekarang mereka udah mengalahkan Sony, Samsung itu bisa mengalahkan Sony. Betul. Ya kan, kita masih urusannya nikel, batu bara, sawit, masih ekstraktif semua. Nggak ada kemajuan.
Ya mudah-mudahan kalau Pak Jokowi balik pro rakyat, itu suasana jadi lebih baik. Pasti semua lebih baik. bersatu. Iya. Dan perubahan itu akan cepat. Iya. Karena fair play. Ini oligarki pasti kabur nih. Iya, Takut. iya, iya. Karena tiba-tiba berubah aturan. Iya. Ada orang-orang model Lanyala, model Saganda, model Jumhur, model Rocky Gerung. Ya harapan itu kan begini, misalkan ketika dia men-stop ekspor minyak goreng untuk mengendalikan harga, harusnya konsisten gitu loh. Memang Jangan sebentar ini ekspor dicabut, besok lepas. Batu bara, baru 1 hari pelarangan ekspor, lepas lagi. Jadi yang kita harap itu kalau ini konsisten dulu. Kalau memang betul 2 tahun ini dia mau berbakti, ya silakan tunjukkan berbakti kepada rakyat Indonesia. Kita juga akan menilai orang. Betul. Ya kan itu kan semua orang manusia ini kan dihitung dosa dan pahalanya kan. Jadi kalau Jokowi ini nanti memang dia lebih banyak ternyata manfaatnya buat bangsa Indonesia, rakyat juga pasti akan sedang lah. Semua kesalahannya pasti di mikul dhuwur mendem jero. Betul, betul. Tapi yang kaget ya minyak dilarang, dilepas, tapi harganya tetap naik. Ya kan? Di Malaysia 7.600 1 liter minyak goreng untuk rakyat. Di sini 14.000. Itu pun barang nggak ada, naik lagi jadi 20.000. Bagaimana itu Malaysia sama kita sama-sama produsen minyak goreng kan? Mudah-mudahan. Tapi ya memang warning terakhir, karena semangat masyarakat ini banyak juga yang minta supaya Pak Jokowi mundur atau turun, diadili. Tapi ya mudah-mudahan Pak Jokowi cepat balik, apalagi ya suasana ini saya kira masih ada waktu lah. Kalau beliau dalam waktu cepat. Jadi kita ini kan aktivis sudah 8 tahun. Mengkritik 8 tahun dengan tulus, ikhlas, nggak ada ini. Tapi tiba-tiba muncul sekarang seperti kelompok Megawati Soekarno Putri, mengerahkan orang-orangnya seperti Masinton Pasaribu, Trimedia Panjaitan, apa segala, untuk nyerang Jokowi nih sekarang. Ya kan? Dan mereka motifnya beda sama kita. Karena kita 8 tahun ini 8 tahun yang bermoral. Kita nggak mencari menteri, nggak mencari dapat tambang batu bara, nggak mencari komisaris dan lain-lain. Kita kritik sebagai citizen yang baik, good citizen kita ini. Nah sekarang Jokowi menghadapi kelompok kekuatan merah Megawati CS ini lebih ngeri dari kita nanti. Iya keras itu ya. Bisa keras sekali. Saya juga kaget. Jadi ya terserah Jokowi untuk menentukan masa depannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Menurut saya dia udah harus melihat bukan kita lagi musuh utama, tapi adalah musuh-musuh yang tadinya mendukung dia dalam kekuasaan. Ini yang paling ngeri sekarang. Ya mudah-mudahan kita tunggu aja dan kita akan tetap mengikuti perkembangan ini. Terima kasih. Nanti kita ganti ke tema. Ada tamu kita lagi. Yang tadi bilang apa tuh? Prabowo. Nah itu penting tuh. Pak Peri Julianto mau ini nyambut. Itu penting. Mantap. Terima kasih Kolius. Terima kasih pemirsa. Ya. Terima kasih.